Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sosioantropologi. Kami memilih judul materi yaitu lingkungan sosial di arena biliar yang menyatu dengan kos-kosan di Jalan Selamat Ketaren. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiela Nada dan teman saya. Saya Raja Pangitan Simangunsong. Dan saya Jihan Alzazira. Siang Bang. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan meminta izin untuk mewawancarai Abang terkait tempat ini. Apakah Abang bersedia? Bersedia ya. Ini baik. Sebelumnya nama Abang siapa? Nama saya Julian Sersinaga. Kalau boleh tahu Abang udah berapa lama jaga di sini? Hampir 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulanan. Enggak 1 tahun lebih, hampir 1 tahun. Hampir 1 Bulanan tahun. aja. Menurut Abang, gimana sih cara Abang memandang atau mendeskripsikan tempat ini? Gitu? Ya, tempat ini salah satunya tempat sarana olahraganya sebenarnya umumnya kan. Untuk menjaga kesehatan muda-mudi juga ya kan. Terus menggunakan akal pikirannya, bagaimana cara bola itu bisa cepat masuk atau cepat unggul, dia menang dari dalam menghitung ya kan, itulah. Terus kalau untuk sekitaran dalamnya kami tidak berlakukan untuk yang bermain judi gitu. Nah, itu tempat suka-suka aja olahraga, hobi, untuk menyalurkan hobinya ya gitu. Karena kan di biliar ini ada juga istilahnya macam turnamen. Kalau dia pintar sampai dia peringkat yang terakhir dibilang dia master, master biliar itu udah bisa ikut turnamen. Turnamen itu kan disahkan juga sama pemerintah. Itu kan ada macam olahraga juga, itu kan salah satu olahraga. Kalau untuk anak kosnya gimana? Kalau untuk anak kos dia kan di atas dia dibuat macam kamar-kamar gitu, bayar dia bulanan. Terus difasilitasi juga, kasih kasur, bantal, wifi, air pump kan, listrik ya. Apakah anak kos juga sering Main di biliar? Ya itu tergantung juga, makanya hobi. Apalagi kalau cewek kan, cewek jarang ada hobinya main biliar. Bagi yang cowok lah gitu, yang pria ya. Kadang mau juga sekali-sekali mereka tuh menyalurkan hobinya gitu, istilahnya kan, biar pada suntuk, kelihatannya di luar dia dari belajar lah gitu. Baik. Yang Abang tahu budaya atau kebiasaan apa yang dijaga di tempat ini? Sini biasanya tidak diperbolehkan bawa minuman keras, senjata tajam, narkoba, itu yang berbau judi lah, nggak bisa sebenarnya. Lalu bagaimana hubungan antara penghuni kos dan pengelola tempat biliar? Apakah mereka sering berkomunikasi atau terpisah? Oh, sering juga. Kadang mereka juga mau juga kadang komplain, Bang kenapa bising kali, musiknya nggak bisa kecil, kami tidak bisa istirahat atau belajar. Jadi kami sekarang ini bikin peraturan juga, jam musik itu ada batasnya. Misalnya dari pagi jam 8 bisa lah sampai jam 10 malam. Kalau udah tengah malam, tengah 12 atau itu nggak bisa lagi keras-keras suaranya, volumenya. Karena kan kita hargai juga, dia perlu istirahat yang nyaman, nggak bising kan gitu. Oh, jadi di sini ada peraturannya sendiri, jadi Ada, iya, ya nggak sembrono, nggak asal-asal datang atau main aja. Kalau misalnya dia nggak mengikuti peraturan, ya kami pun nggak segan-segan juga mengusir atau apa. Itu kan ada himbauannya itu, spanduk itu.
Selamat siang, Kak. Saya izin meminta waktunya sebentar untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas sosioantropologi mengenai lingkungan di sekitar sini. Sebelumnya nama kakak siapa nih? Nama saya Grace Nabitupulu. Oh, kakak mahasiswa baru juga ya? Kalau boleh tahu jurusannya jurusan apa? Jurusan antropologi, Kak. Saya ingin bertanya dengan 3 pertanyaan terkait lingkungan ini, tempat ini. Yang pertama, bagaimana sih cara kakak memandang tempat ini, atau bagaimana kakak mendeskripsikan tempat ini dari awal kakak datang sampai sekarang? Kalau saya mandang tempat ini awalnya sih kayak agak takut gitu karena kan di bawah beliar kan. Tapi setelah saya masuk ke sini berapa minggu kemudian saya merasa seperti biasa gitu kan, Kak. Biasa keadaan di sekitar sini. Tempatnya menurut kakak gimana? Enak kah, seru kah, atau nggak bagus kah, atau harga dengan kualitas ini menurut kakak sepadan nggak? Kalau menurut saya, kalau menurut harga karena kosnya juga dekat kampus gitu kan, Kak, dekat Unimed. Jadi kalau mungkin ini tuh mungkin mahal kan, Kak kan. Saya lanjut pertanyaan yang kedua, Kak. Boleh, Kak. Budaya atau kebiasaan apa saja yang dijaga di tempat ini, atau adakah norma atau aturan di tempat ini, Kak? Kalau kayak seperti jangan buang sampah gitu kan, biasanya kalau di setiap pos pasti ada jangan nggak buang sampah gitu. Baru kalau di sini kita melakukan kayak pihak kos melakukan setiap bulannya itu kayak apa kebersihan gitu, soalnya bukan kita yang bersihkan gitu kan, Kak, bukan ya gitu. Oh, ada petugasnya sendiri. Ada petugasnya, Kak, per bulannya bayarnya 10.000 gitu, Kak. Kata aturan lain selain nggak boleh buang sampah sembarangan atau tentang kebersihan? Nggak boleh bawa minuman keras gitu, narkoba gitu, nggak boleh. Baru itu aja sih, Kak. Oh, berarti Kalau menurut saya gitu berarti penjagaan sini cukup ketat ya, Kak? lumayan lah, Kak. Saya lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Setelah kakak memasuki area kos ini sebagai mahasiswa baru, ada nggak perubahan identitas sosial kakak? Oh, kalau kan biasanya kalau di rumah kan gitu kan ada orang tua gitu. Kalau di sini kan kita hidupnya mandiri gitu kan, Kak. Jadi apa-apa pun harus sendiri gitu. Cuci baju sendiri, masak sendiri gitu. Jadi menurut kakak di lingkungan area biliar ini yang menyatu dengan kos ini cukup bagus ya? Kalau menurut saya yang menyatu dengan biliar gitu, Kak, sepertinya kurang bagus gitu. Kalau bagi mahasiswa gitu kayak merasa terganggu, apalagi kalau udah mulai malam gitu kan biasanya malam udah mulai orang kesini udah mulai rame gitu, Kak. Apalagi bukanya 24 jam gitu, Kak. Iya, itu aja, Kak, kalau menurut saya, Kak. Soalnya saya juga baru 1 bulan di sini, belum tahu juga. Belum tahu area sini ya? Iya, Kak. Oke, baik, Kak. Segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah berniat untuk meluangkan waktunya dan bersiap untuk menjadi narasumber saya dan pada kelompok kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Kak. Baik, bersama dengan abang siapa sini? Abang Alvin. Abang ngekos di sini sebagai maba atau orang yang bekerja? Aku di sini sebagai maba sih, Bang. Boleh izin bertanya, Bang? Boleh. Bagaimana abang mendeskripsikan tempat ini, yang dimana ada kos di atas dan tempat biliar di bawahnya, Bang?
Kalau untuk kos ini saya mendeskripsikannya minusnya sih sebenarnya nggak ada. Tapi kalau dibilang untuk plusnya dalam untuk menghasilkan laba atau keuntungan, menurut saya tempat kos ini adalah di mana tempat yang bisa menghasilkan 2 kali lipat keuntungan. Karena di mana di atas ada kos dan di bawah ada biliar, sehingga bisa menghasilkan 2 kali keuntungan kalau untuk dalam bidang perusahaan. Menurut abang, apakah adanya biliar ini abang merasa terganggu atau gimana? Oh, kalau menurut saya, kalau untuk dibiliarin di bawah, saya tidak merasa terganggu sih. Karena di bawahnya juga tidak terlalu bising, sehingga tidak mengganggu kalau beristirahat. Baik, pertanyaan kedua bang, di sekitaran lingkungan sosial di sini, budaya atau kebiasaan apa yang dijaga di tempat ini? Kebiasaan yang dijaga di tempat ini sih, saya sebenarnya kurang tahu sih. Tapi biasanya di sini sih saling tolong menolong, saling menjaga, itu aja sih bang kebiasaannya. Saling menghargai juga. Apakah ada norma atau aturan yang berlaku di sini bang, yang tertulis maupun tidak tertulis? Seperti peraturan apa saja yang harus dipatuhi di sini bang? Kalau untuk peraturan yang tertulis dulu, kalau untuk kos-kosannya di sini, kalau ada yang bertamu wajib melapor kepada penjaga yang di bawah. Tapi kalau yang tidak tertulisnya sih sebenarnya nggak ada, hanya saja ya gitulah, harus saling menghargai aja lah. Itu aja sih bang. Oke. Pertanyaan terakhir nih bang, apa manfaat tempat ini bagi identitas sosial abang? Menurut saya untuk identitas sosial saya, di sini saya bisa mendapatkan kawan baru, tetangga kos baru, sehingga saya bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar bang. Oke, terima kasih ya. Refleksi dan kesimpulan dari hasil wawancara mengenai lingkungan sosial di arena biliar yang menyatu dengan kos-kosan di atasnya bukan hanya sekedar ruang untuk bermain, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial yang dimana terkadang anak kos di tempat tersebut berbaur satu sama lain. Selain itu, keberadaan arena biliar ini juga memberi alternatif hiburan yang sehat dan dapat mengurangi rasa kesepian bagi para penghuni kos yang jauh dari keluarganya. Namun, kami juga menyadari bahwa lingkungan seperti ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti kebisingan atau perilaku yang kurang sopan di dalamnya. Lingkungan sosial di arena biliar yang menyatu dengan kos-kosan di atasnya juga memiliki peran penting dalam membentuk interaksi sosial antar penghuni. Tempat biliar ini selain tempat berkumpulnya masyarakat umum, arena ini juga bisa mendukung terbentuknya hubungan sosial yang harmonis antara pemilik arena biliar serta penghuni kos. Kemudian ada juga manfaat identitas sosial penghuni kos terkait tempat ini. Penghuni kos secara tidak langsung membentuk komunitas kecil berbasis hobi, yang dimana hobi tersebut merupakan hobi bermain biliar. Di sisi lain, penghuni yang lebih tertutup mungkin merasa lingkungan sosialnya terganggu karena adanya aktivitas hiburan di sekitar tempat tinggalnya. Adanya manfaat tempat ini bagi identitas sosial penghuni kos. Ada juga perubahan identitas sosial di dalamnya. Contohnya, seperti yang dulunya semuanya masih bergantung kepada orang tua, sekarang harus sudah mandiri dan mengerjakan semuanya mandiri.